Apa itu siklus sel dan apa peranannya dalam perkembangan organisme? Jadi siklus sel itu merupakan serangkaian proliferasi sel yang berurutan yang meliputi pertumbuhan sel, duplikasi isi sel, replikasi DNA, yang diikuti pembelahan sel menjadi dua sel anak. Siklus sel ini merupakan proses penting dalam pertumbuhan, regenerasi sel yang rusak, tua, dan mati, serta dalam memproduksi sel yang baru. Jadi siklus sel ini merupakan salah satu upaya sel maupun organisme untuk bertahan hidup. Tadi sudah disebutkan bahwa siklus sel adalah rangkaian peristiwa yang berurutan. Nah, bagaimana fase atau tahapan dari siklus sel ini? Jadi ada 4 fase utama siklus sel. Yang pertama adalah fase G1 atau GAP1, kemudian fase S atau fase sintesis DNA, kemudian ada fase G2 atau GAP2, dan fase M atau fase mitosis. Untuk fase G1, S, dan G2 itu dikenal juga sebagai interfasis. Dan durasi siklus sel banyak dihabiskan pada periode interfasis ini. Sebelum kita bicarakan masing-masing fase, bisa dilihat pada diagram ini, ternyata masih ada satu fase lagi, yaitu fase G0. Nah, apa itu fase G0? Jadi pada akhir fase mitosis, sel itu akan memiliki dua sel anak. Nah, pada sel yang mengalami pembelahan atau regenerasi dengan cepat, misalnya saja pada sel-sel di epidermis, sel anak ini akan segera mengalami pembelahan lagi dengan melanjutkan ke fase sel berikutnya. Tetapi ada juga sel yang regenerasinya lambat atau bahkan tidak beregenerasi lagi. Nah, sel-sel seperti ini akan keluar dari fase G1 untuk menuju fase G0. Fase G0 bisa bersifat permanen, misalnya pada neuron, tetapi bisa juga hanya bersifat temporer saja, seperti pada schwannocytos yang sudah disebutkan di depan tadi. Untuk fase G0 yang bersifat temporer, sel-sel anak bisa masuk siklus sel lagi apabila ada sinyal yang tepat. Pada umumnya, sel manusia itu membutuhkan waktu 24 jam untuk membelah. Tetapi masing-masing sel biasanya membutuhkan waktu yang berbeda untuk menyelesaikan siklus sel. Oke, sekarang kita masuk ke masing-masing fase siklus sel. Fase G1 ini merupakan fase persiapan sintesis DNA. Jadi pada fase ini, sel akan mensintesis berbagai protein yang diperlukan untuk sintesis DNA. Misalnya DNA polimerase. Kemudian sel juga akan menduplikasi organelanya dan mengalami pertumbuhan atau penambahan volume sel. Fase G1 ini merupakan fase dengan waktu terlama dibandingkan fase-fase lainnya. Fase ini juga sangat tergantung pada ada tidaknya mitogen. Mitogen ini berfungsi untuk menginisiasi transisi dari fase G1 ke fase S. Dari fase G1, sel akan menuju fase S. Jadi pada fase S ini berlangsung replikasi DNA atau kromosom. Sehingga di akhir fase ini, DNA atau kromosom yang telah mengalami duplikasi akan memiliki dua kromatidea atau sister kromatid yang terhubung pada bagian sentromerus. Untuk mempermudah pemahaman tentang DNA, kromosom, dan kromatidea, mungkin adik-adik bisa mengingat lagi mengenai proses pengapakan atau packaging DNA di dalam nukleus. Singkat saja ya tentang pengapakan DNA. Jadi DNA bersama dengan histon akan membentuk kompleks yang disebut nukleosom. Nah, untaian nukleosom ini disebut sebagai benang kromatin. Dan benang kromatin yang mengalami kondensasi atau pemadatan disebut sebagai kromosom.
Sedangkan kromatidea itu merupakan kopi identik hasil dari duplikasi kromosoma. Untuk proses sintesis DNA itu diperlukan vitamin B9 atau asam folat dan juga vitamin B12 atau kobalamin. Di sini pada diagram ini bisa kita lihat bagaimana asam folat dan kobalamin berperan dalam sintesis DNA. Apabila terjadi defisiensi pada kedua vitamin ini dapat menyebabkan penyakit seperti anemia megaloblastik, kemudian kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, dan juga kelainan jantung kongenital serta defek tuba neuralis seperti spina bifida dan anencefali. Coba kira-kira bagaimana bisa defisiensi vitamin B9 dan B12 ini berakibat anemia megaloblastik. Coba adik-adik cari dan bisa kita diskusikan pada saat kuliah nanti. Selama fase S, telomerus atau sequence DNA repetitif yang terletak pada akhir kromosom itu tidak mengalami duplikasi secara utuh. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa setiap kali sel mengalami pembelahan, telomerus akan mengalami pemendekan. Nah, pemendekan telomerus ini berperan dalam proses penuaan. Penyakit seperti idiopathic pulmonary fibrosis, kemudian kegagalan sumsum tulang, dan kanker yang sering dijumpai pada usia lanjut itu disebabkan oleh salah satunya adalah pemendekan telomerus. Selanjutnya adalah fase G2. Fase ini merupakan fase persiapan mitosis. Pada fase ini, sel akan memeriksa apakah ada kerusakan DNA. Apabila ada kerusakan, sel akan memperbaiki kerusakan tersebut sebelum berlanjut ke fase selanjutnya. Selain itu, sel juga akan melanjutkan duplikasi organelanya dan mengalami penambahan volume sel. Fase selanjutnya adalah fase M atau fase mitosis yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari profasis, kemudian prometafasis, metafasis, anafasis, serta telofasis dan sitokinesis. Profasis merupakan tahap pertama pada fase M. Pada fase ini, kromosoma yang sudah mengalami duplikasi akan mengalami kondensasi. Jadi, kromatin itu akan menjadi semakin padat dan kompak. Nah, kemudian spindle mitosis juga akan mulai terbentuk di antara dua sentrosoma. Sentrosoma itu sendiri merupakan organela sel yang berfungsi untuk mengorganisir mikrotubulus. Dia tersusun dari dua centriolum dan juga matriks pericentriolaris. Sedangkan spindle mitosis itu merupakan struktur yang tersusun dari mikrotubulus yang berfungsi dalam mengatur pergerakan kromosoma dan mengorganisasi pemisahan kromatidea ke dua sel anak. Selanjutnya, pada prometafasis, membran nukleus akan mengalami fragmentasi, dan kinetokorus terbentuk pada sentromerus kromosoma. Nah, terbentuknya kinetokorus ini menyebabkan mikrotubulus kinetokori itu bisa terhubung ke kromosoma melalui kinetokorus. Dan terhubungnya mikrotubulus kinetokori ini mengakibatkan kromosoma mengalami pergerakan aktif. Selama metafasis, mikrotubulus kinetokori dari kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik untuk mensejajarkan kromosoma pada bidang ekuator.
Nah, seperti dapat kita lihat pada gambar ini, pada fase metafasis, kromosoma itu selalu berjajar paralel pada ekuator, di tengah-tengah antara polus spindle yang berlawanan. Kemudian pada anafasis, kromatidea akan berpisah menjadi dua kromosoma anak yang bergerak menuju polus spindle yang berlawanan. Nah, kromatidea atau kromosoma ini bisa bergerak menuju polus spindle karena mikrotubulus kinetokori memendek, sedangkan polus spindle itu bergerak semakin menjauhi satu sama lain. Selanjutnya, pada telofasis, dua set kromosoma anak akan mencapai polus spindle yang berlawanan dan akan mulai mengalami dekondensasi. Pada telofasis ini, membran nukleus juga mulai terbentuk lagi untuk mengelilingi masing-masing set kromosoma. Nah, pada fase telofasis ini, pembelahan sitoplasma juga dimulai dengan terjadinya kontraksi cincin kontraktil. Untuk spindle mitosis sendiri, pada telofasis ini dia mengalami depolimerisasi. Pada sitokinesis, pembelahan sitoplasma akan berlanjut. Jadi kontraksi cincin kontraktil akan menyebabkan sel itu seperti dicubit sehingga akhirnya membelah menjadi dua sel anak. Kemudian membran nukleus juga akan terbentuk secara sempurna pada fase ini. Nah, apabila misalnya mitosis itu selesai, tapi tidak terjadi sitokinesis, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi, dapat terjadi yang disebut sebagai polyploidia, atau terdapat lebih dari dua set kromosoma homologum. Jadi normalnya sel pada manusia itu kan seperti adik-adik tahu sendiri, itu memiliki dua set kromosoma homologum atau bersifat diploid, satu dari ayah dan satu dari ibu. Tapi pada polyploidia, seseorang bisa saja memiliki 3 set kromosoma homologum atau triploid, atau bahkan tetraploid, atau bahkan lebih lagi. Sebenarnya polyploidia ini bisa saja merupakan suatu hal yang normal pada beberapa sel tertentu, seperti pada osteoklastus dan megakaryocytus. Tapi pada umumnya polyploidia ini pada manusia itu akan menyebabkan abortus. Kegagalan atau defek lain yang dapat terjadi pada fase mitosis antara lain adalah non-disjunction dan anaphase lag. Pada non-disjunction dan anaphase lag terjadi kegagalan pada kromosom untuk melakukan segregasi dengan sempurna pada saat anafasis. Pada anaphase lag, kegagalan disebabkan karena adanya keterlambatan pergerakan kromosoma menuju polus spindle. Sehingga pada saat kromosoma lain telah mencapai polus spindle dan membran nukleus terbentuk, ada kromosoma yang tertinggal di luar nukleus, sehingga sel tersebut akan mengalami kekurangan jumlah kromosom. Pada non-disjunction, dua kromatidea akan menuju polus spindle yang sama, sehingga satu sel anak akan menerima dua kromosoma, sedangkan sel anak lainnya tidak mendapat apapun. Nah, kedua kelainan ini menyebabkan aneuploidia, atau terdapat jumlah kromosoma yang abnormal. Aneuploidia pada sel germinal yang kemudian diikuti fertilisasi umumnya bersifat letal. Tetapi apabila bayi terlahir akan mengalami sindroma perkembangan seperti misalnya trisomi 21, trisomi 18, sindroma Klinefelter, sindroma Turner, dan lain-lain.